Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aji Prasetya dari D4 Teknologi Pembinaan Ikan, jurusan Peternakan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Yang pertama, identifikasi obat kimia perikanan. Yang kedua, pengujian darah ikan. Yang ketiga, perbanyakan probiotik. Yang keempat, metode pengobatan ikan. Yang kelima, pengujian biosai. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait materi-materi tersebut. Ya baik, saya akan menjelaskan terkait perbanyakan probiotik. Probiotik sendiri yaitu mikroorganisme yang menguntungkan bagi inangnya atau yang menguntungkan bagi lingkungan atau kualitas air tempat budidaya ikan atau udang yang kita pelihara. Nah, mikroorganisme ini bisa diberikan melalui pakan, bisa diberikan melalui media airnya. Oke. Nah, probiotik yang digunakan adalah berjenis bakteri Lactobacillus casei yang berfungsi menguraikan bahan organik yang menurunkan gas toksik dalam perairan atau tambak. Jenis bakteri tersebut sangat mudah untuk didapatkan. Bakteri Lactobacillus casei dapat ditemukan pada produksi susu fermentasi. Harganya pun masih terjangkau para pembudidaya untuk sentral di tambak begitu. Bakteri Lactobacillus difermentasi selama 3-4 hari dalam kondisi tertutup rapat dengan aerasi. Fermentasi tersebut ditambahkan dengan molase. Pemberian molase berfungsi sebagai makanan bakteri. Alat yang digunakan untuk membuat bakteri adalah aerator, selang aerator, batu aerator, timbangan, dan ember. Sementara itu, bahan yang digunakan untuk membuat probiotik adalah bakteri Lactobacillus casei, molase, pernipan atau ragi roti, tepung ikan, dedak, dan air tawar yang sudah dimasak. Baik, cara pembuatan probiotik tersebut, yakni yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian pasang aeratornya dari selang dan batu aerasinya gitu, kemudian pasang selang aerator yang dilengkapi dengan aerator tadi, kemudian bolongkan tutup ember untuk memasukkan selang aerator ke dalam ember yang akan digunakan, timbang masing-masing bahan yang akan kita gunakan, kemudian kita siapkan air tawar sebanyak 10 liter, tepung ikan 500 gram, tepung dedak 500 gram, bakteri Lactobacillus sebanyak 195 ml, molase 250 gram, garam 250 gram, penirpan atau ragi roti sebanyak 11 gram. Nah, cara kerjanya, rebus air tawar sampai mendidih kemudian didinginkan. Perebusan bertujuan untuk membunuh bakteri yang di dalam air. Masukkan air yang telah direbus ke dalam wadah atau ember yang telah disediakan. Masukkan tepung ikan dan dedak, aduk sampai melarut. Masukkan garam dan aduk sampai melarut. Masukkan penirpan atau ragi roti tersebut dan molase serta bakteri Lactobacillus casei dan diaduk sampai melarut. Aduk sampai melarut ya. Kemudian pasang aerasi pada ember yang digunakan. Tunggu 3-4 hari. Biasanya populasi bakteri akan tumbuh dengan pesat dan bakteri probiotiknya sudah siap untuk diaplikasikan ke tambak. Jadi ini pembuatan probiotik untuk tambak atau udang faname gitu. Untuk proses pemeliharaannya. Ya baik, masuk ke materi pengujian biosai. Uji biosai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat toksisitas limbah industri tapioka yang diperlakukan oleh terhadap ikan nila. Uji biosai limbah ini yang pertama yang harus kita lakukan persiapan percobaan terlebih dahulu ketika kita akan percobaan uji biosai. Sebelum percobaan dilaksanakan, wadah pengujian yang akan digunakan diberikan disinfeksi dengan cara direndam larutan pK sebesar 20 ppm. Selama pengujian berlangsung, media uji diberi aerasi sehingga kadar oksigen terlarut tidak pernah berada di bawah nilai 70% saturasi. Selain itu, karakteristik fisik dan kimia media uji selama pengujian harus berada pada ambang kondisi yang baik bagi ikan. Dengan beberapa
ketentuan sebagai berikut. Perubahan suhu media uji tidak pernah lebih dari 2 derajat Celcius. Kadar CO2 nya bebas maksimal 10 ppm, kadar amoniak bebas maksimal 1 ppm, kedalaman total minimal 15 ppm, CaCO3, alkalinitas berkisar antara 50 sampai 200 ppm. Ikan uji, kita masuk ke ikan uji. Ikan uji dipelihara sebaik-baiknya dengan pemberian pakan yang cukup bergizi selama percobaan. Ikan uji ditempatkan dalam wadah-wadah pengujian selama 1 hari tanpa diberi pakan. Untuk keperluan percobaan toksisitas subletal, sejumlah ikan uji dipelihara dan dalam bak cadangan yang berisi media uji sesuai dengan konsentrasi yang digunakan dalam pengujian tersebut. Ikan-ikan dalam bak cadangan diperlukan sama dengan ikan-ikan dan wadah uji, misalnya dalam pemberian pakan ataupun pergantian media uji. Kemudian media uji berupa limbah cair industri tapioka pada konsentrasi tertentu di dalam air. Pengujian toksisitas limbah cair industri tapioka dilakukan selama waktu pernapasan 96 jam dan 11 taraf konsentrasi 0-100% dengan pengamatan berupa pencatatan kematian, mortalitas ikan nila. Jumlah ikan uji di setiap wadah adalah 8 ekor dalam 10 liter media uji. Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium yang dipakai sebagai media hidup, ikan nila mempunyai BOD 5 sebesar 287 mg per liter, COD 329 ppm, dan kandungan asam sianida 0,135 mg per liter. Nilai-nilai parameter limbah cair industri tapioka tersebut di bawah ambang batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air menurut Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 51 Men LH 10 1995, kecuali nilai BOD 5 yang masih tinggi. Mungkin sekian untuk penjelasan uji bioscience. Oke, baik, saya akan menjelaskan metode pengobatan ikan yang sakitnya. Pengobatan merupakan alternatif terakhir setelah usaha pencegahan yang kita lakukan itu gagal. Teknik ini relatif mudah dan hasilnya lebih cepat terlihat, tetapi apabila dilakukan dengan prosedur yang keliru, dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati terhadap ikan yang kita budidayakan itu akan semakin resistensi bakteri yang tidak baik begitu. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pengobatan. Yang pertama, ketepatan diagnosa penyebab penyakit. Nah, yang kedua, jenis dan dosis efektif obat yang kita berikan. Kemudian, memperoleh obat dan harga, waktu luruh obat yang jangka pendek. Kemudian, keberhasilan pengobatan, teknik aplikasi yang hendak diterapkan. Ada beberapa cara pengobatan yang dilakukan oleh perikanan, bisa secara penyuntikan, perendaman, pemberian pakan, dan pengolesan di tubuh ikan yang terkena penyakit. Oke, untuk pengobatan perendaman, biasanya perendaman dilakukan secara langsung di kolam, atau kita ambil ikan-ikan yang sudah terkena penyakit itu kita masukkan ke akuarium, atau secara tidak langsung dengan menggunakan wadah lainnya. Perendaman bisa dibagi menjadi 3 bagian atau pencelupan dips. Nah, pencelupan dips ini dilakukan dengan dosis obat yang tinggi secara beberapa detik. Nah, kita pencelupannya secara singkat atau beberapa detik tapi dengan dosis obat yang tinggi. Yang kedua, perendaman jangka pendek atau short bath. Itu pengobatan dilakukan pada dosis yang relatif tinggi selama beberapa menit. Kemudian yang ketiga, perendaman jangka panjang atau umumnya dilakukan dalam akuarium, wadah lain atau kolam secara beberapa jam. Itu dilakukan dengan dosis yang rendah. Kita lakukan secara perendamannya begitu. Kemudian yang kedua, melalui metode pakan. Nah, pengobatan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tetapi hanya efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan. Dosis obat dinyatakan dalam miligram per kilogram pakan
bila ikan berukuran kecil, atau miligram obat per kilogram bobot tubuh ikan. Pengobatan dilakukan melalui proses penempelan pada ikan dengan cara sebagai berikut. Pakan ikan yang hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaan dengan menggunakan alat semprot. Nah, kita semprot terlebih dahulu obat ke pakan-pakan yang akan kita berikan ke ikan, kemudian diaplikasikan ke ikan ketika obat itu sudah merata ke ikan yang telah kita keringkan atau kita angin-anginkan. Kemudian aplikasi langsung ke tubuh ikan yang terkena penyakit atau menggunakan metode penyuntikan, terutama untuk ikan berukuran besar. Kalau ikan berukuran kecil sangat sulit, dan kemungkinan besar itu untuk keberhasilannya minim, malah bahkan menimbulkan tingkat kematian yang tinggi, dan tingkat keefektifan pemberiannya juga sangat tidak memungkinkan begitu. Hingga diperuntukkan penyuntikan ini untuk ikan yang sudah besar begitu. Ada dua cara penyuntikan yang biasa dilakukan, yaitu dimasukkan ke rongga perut intraperitoneal dan dimasukkan ke otot. Penyuntikan secara IV dilakukan di antara kedua sirip perut atau sedikit di depan anus dengan sudut kemiringan jarum suntik kira-kira 30 derajat. Penyuntikan secara IM dilakukan di bagian punggung pada ikan yang bersisik ke 3-5 dari kepala dengan sudut kemiringan kira-kira 30 derajat sampai 40 derajat. Gunakan metode oles. Nah, teknik pengobatan ini umumnya hanya dapat dilakukan terhadap ikan sakit yang memiliki gejala klinis sangat nyata, luka atau borok. Nah, jumlah relatif sedikit dan ukuran ikan cukup besar. Nah, ketika ikan itu yang terkena penyakit di bagian badannya atau yang berjamur dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan metode oles. Kita oleskan obat dan dengan dosis-dosis tertentu begitu. Mungkin sekian dari metode pengobatan ikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi obat kimia yang berada di perikanan. Ya, dari keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 52 Kapmen KP 2014, yakni memutuskan bahwasanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi obat ini atau obat ikan menetapkan klasifikasi obat ikan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya yang terdiri atas obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas dengan daftar masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari keputusan Menteri ini. Penetapan klasifikasi obat ikan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, obat keras merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi ikan, lingkungan, dan atau manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. Yang kedua, obat bebas terbatas merupakan obat keras untuk ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis ikan tertentu dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk kesediaan, dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Obat keras, obat atau obat bebas. Obat bebas merupakan obat ikan yang dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan dan atau rekomendasi dari ahli kesehatan ikan. Begitu. Mungkin langsung saja kita identifikasi obat-obat apa saja yang ada di keputusan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Yang pertama, mungkin obat keras yang diperbolehkan, yakni antara lainnya A. Antimikroba, antibiotik, antibakterian, non-antibiotik, antifungal, dan antiprotozoa. Di sini yang pertama golongan tetrasiklin. Tetrasiklin ini ada zat aktif. Zat aktifnya namanya klortetrasiklin, oksitetrasiklina, tetrasiklina. Kemudian golongan yang kedua makrolida. Makrolida ini nama zat aktifnya eritromycina, quinolan, golongan quinolan, enrofloxacina, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, obat keras yang dilarang oleh Kementerian
yakni antimikroba, antibiotik, antibakteri, non-antibiotik, antifungal, dan antiprotozoa yang termasuk golongan amfenikol. Yang kedua nitromidazol, yang ketiga nitrofuran, makrolida, polipeptida, dan lain-lain sebagainya. Nama zat aktifnya tersendiri yakni timian fenikol, kloramen fenikol, fluorfenikol, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian obat bebas terbatas terdiri dari golongannya disinfektan dan antiseptik. Nama zat-zat aktifnya seperti klorin, borik asid, klorin manis, iodin, kreson, timol, dan lain sebagainya. Dan ada vitamin, mineral, dan asam amino. Mungkin sekian penjelasan identifikasi terkait obat-obat kimia yang berada di perikanan. Oke, baik. Sekarang melakukan proses pengujian darah. Pengujian darah ikan. Sebelum mengambil sampel darah, kita dapat menggunakan larutan NaCitrat yang berfungsi sebagai anti beku darah agar darah yang diambil tidak membeku. Pengambilan sampel darah ikan diambil dari pangkal ekor ikan. Setelah itu masukkan ke dalam mikroskop untuk pengamatan. Di sini menggunakan pipet Sahli. Setelah itu ambil sampel darah 0,02 ml. Setelah itu masukkan ke dalam tabung Sahli, lalu tambahkan Aquades sampai darah sudah memiliki warna yang sama dengan indikator alat tersebut. Setelah itu cek angka pada botol Sahli yang berwarna oranye, dan itulah hasil hemoglobin pada darah ikan tersebut. Nah, untuk pengujian sel darah putih bisa menggunakan alat hemositometer. Ambil sel darah sebanyak 0,5 menggunakan pipet, lalu tambahkan larutan truk sampai skala menunjukkan angka 11 pada pipet. Aduk dengan cara membentuk angka 8 selama 3-5 menit. Lalu dapat diamati di mikroskop. Penetasan pertama hingga kedua dapat dibuang dan menggunakan tetesan ketiga pada saat pengujian sel darah putih.